Warga Melayu di Rempang menjerit pilu. Lahan yang sudah mereka tempati sejak turun-temurun tanpa mereka ketahui ternyata kepemilikannya sudah berpindah tangan. Kini mereka dihadapkan pada kebijakan penggusuran. Di atas tanah mereka akan dibangun Rempang Eco City. Di Kepulauan Rempang akan dibangun juga industri silika dan solar panel milik perusahaan Cina. Konflik pun pecah. Warga yang berusaha mempertahankan lahan mereka dihalau oleh aparat keamanan dengan cara kekerasan. Pemerintah memaksa warga harus mengosongkan lahan mereka dengan segera. Pemerintah berdalih, investasi yang bernilai 300 triliun itu akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyejahterakan warga. Meski banyak menuai kecaman, pemerintah tetap akan melanjutkan proyek tersebut. Pada masa Islam dulu ada kisah hampir mirip seperti kejadian Rempang di atas. Masa itu Gubernur Amr bin As berencana membangun masjid besar. Di tanah tersebut ada gubuk reot milik seorang Yahudi. Pihak penguasa mengajak si Yahudi berdiskusi. Gubuk hendak dibeli dengan bayaran 2 kali lipat. Ternyata si Yahudi bersikeras tidak mau pindah, sebab dia tidak memiliki tempat selain di tanah itu. Akhirnya turun perintah penggusuran dari Gubernur Amr bin As. Si Yahudi merasa terzalimi. Dengan berurai air mata dia berangkat ke Madinah, hendak mengadukan sang gubernur kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sepanjang perjalanan si Yahudi sedih dan khawatir, sebab dia hanyalah seorang Yahudi. Bagaimana bisa mendapat keadilan melawan gubernur yang berkuasa? Si Yahudi berkata dalam hati, kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, bagaimana lagi istana khalifahnya? Kalau gubernurnya saja galak main busur, apalagi khalifahnya? Dan saya bukan orang Islam, apa ditanggapi jika mengadu? Sampai di Madinah, dia bertemu seseorang yang sedang duduk di bawah pohon kurma. Ternyata dialah sang khalifah. Penampilan jauh dari kata mewah, tanpa baju kebesaran, tanpa pengawal. Yahudi mengadukan ketidakadilan yang menimpanya. Umar bin Khattab kemudian menyuruh Yahudi mengambil sepotong tulang. Lalu diambil pedangnya. Dengan ujung pedang, Umar bin Khattab membuat garis lurus pada tulang. Umar bin Khattab menyuruh Yahudi membawa tulang itu untuk diberikan kepada Amr bin As. Dengan bingung, Yahudi menuruti perintah khalifah. Sesampainya di Mesir, Yahudi menyampaikan tulang itu. Amr bin As melihat ada garis lurus goresan ujung pedang pada tulang. Badannya mendadak gemetar, berkeringat dingin. Dia langsung menyuruh pimpinan proyek membatalkan penggusuran gubuk Yahudi. Amr bin As berkata kepada si Yahudi, "Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Seolah-olah beliau bilang, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang lagi berkuasa, pada suatu saat kamu akan jadi tulang belulang seperti ini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu, seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, maka nanti aku yang akan meluruskan dengan pedangku." Melihat keadilan yang dicontohkan Umar bin Khattab, si Yahudi menghibahkan gubuknya untuk kepentingan masjid dan dia pun masuk Islam. Inilah indahnya bila penguasa berlaku adil dan melandaskan kebijakannya berdasarkan aturan yang benar. Tanpa pemaksaan pun masyarakat akan mendukung penuh karena menyadari landasan kemaslahatan yang luas dari setiap kebijakan yang diambil para pemimpinnya, bukan sekedar kepentingan atau keuntungan sesaat bagi segelintir orang. Adakah di negeri ini seorang pemimpin layaknya Umar bin Khattab? Wallahu a'lam bishawab.